Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman, rekan-rekan mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar bisnis di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Izin saya share materinya. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi mengenai sistem dan pengaruh kondisi perekonomian terhadap bisnis. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan dari suatu negara untuk membuat sumber daya yang dimilikinya berjalan dengan baik kepada suatu individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan yang terdapat antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut selain faktor produksi. Sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana atau planned economy memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar atau market ekonomi, pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Pengertian sistem. Sistem menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam. Untuk suatu sistem kehidupan atau kumpulan fakta. Dan untuk sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek atau objek itu berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek atau objek tadi, serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek atau objek tersebut agar serasi.
Kaidah atau norma yang dimaksud bisa berupa aturan atau peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar manusia. Contohnya aturan-aturan dalam suatu sistem kekerabatan secara teoritis mengerti sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Pengertian lembaga atau institusi ekonomi adalah suatu pedoman atau aturan atau akidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha atau bisnis, dengan pasar, transaksi jual beli, dan pembayaran dengan uang. Pengertian ekonomi secara lembaga yaitu produk-produk hukum tertulis seperti TAP, MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ADART, suatu organisasi, dan lain-lain. B. Sistem ekonomi. Persoalan-persoalan ekonomi pada hakikatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat sumber pemenuhi atau pemuas kebutuhan yang berupa faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keterampilan atau skill menjadi barang dan jasa. Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairi 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suprasistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara. Pada negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rezim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar. Di negara-negara tersebut, penyelenggara kenegaraannya cenderung bersifat etatis dengan struktur birokrasi yang sentralistis. Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain. Satu, sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Dua, keluasan masyarakat untuk saling berkompetensi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Tiga, kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengerahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya. Macam-macam bisnis kita lihat satu sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi. Satu sistem ekonomi liberal kapitalis. Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Secara garis besar, ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah sebagai berikut. A. Adanya pengakuan yang luas terhadap hak pribadi. B. Praktek perekonomian di atas menurut mekanisme pasar. Praktek perekonomian diatur menurut mekanisme pasar. C. Praktek perekonomian digerakkan oleh motif keuntungan, profil motif. Sistem ekonomi pasar dikemukakan oleh Adam Smith yang dimuat dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nation. Ciri sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut. A. Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi. B. Kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh pihak swasta. C. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. D. Modal pemegang peranan penting dalam kegiatan
ekonomi, setiap orang diberi kebebasan dalam memakai barang dan jasa. Semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba. G. Berlakunya persaingan secara bebas. Kebaikan sistem ekonomi pasar adalah A. Adanya persaingan mendorong manusia atau individu untuk terus maju dan bertindak secara efektif dan efisien. B. Tiap-tiap individu bebas memilih pekerjaan yang disukai sesuai dengan minat dan bakatnya. C. Produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat. D. Kebebasan memilih alat-alat produksi dan modal. Keburukan sistem ekonomi pasar adalah A. Persaingan dapat menyebabkan terjadinya penindasan dan monopoli. B. Karena motif memperoleh laba, tiap-tiap individu hanya mementingkan diri sendiri sehingga pemerataan pendapatan sulit dicapai atau tidak merata. C. Sulit menghindarkan naik turunnya kehidupan ekonomi sehingga krisis ekonomi lebih mungkin sering terjadi. D. Timbulnya dampak imbasan. Dua sistem ekonomi sosialis komunistik. Dalam sistem ekonomi sosialis komunistik adalah kebalikannya, di mana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis komunis menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, di mana semua alat produksi adalah milik bersama atau negara dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme masyarakat yang sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka tidak ada pengakuan atas hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi atau aset dikuasai masyarakat, melahirkan kesadaran kolektivisme masyarakat sosialis. Ya, produksi aset dikuasai individu melahirkan kesadaran individualisme masyarakat kapitalis. Kelemahan-kelemahan sistem ekonomi sosialis, teori pertentangan kelas tidak berlaku umum, tidak banyak kasus. Hanya terjadi pada saat revolusi industri, abad pertengahan dan revolusi Bolshevik tahun 1917. Di India banyak kasta, tapi tidak pernah terjadi revolusi sosial. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, maka kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan berhenti. Tidak ada insentif untuk kerja keras, maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi, Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.